Tugu Kakap. Nah, kalau kita masuk ke daerah Kakap ini, khususnya pelabuhan, kita disuguhi dengan Tugu Kakap seperti ini ya. Dan lebih asiknya ada vihara. Di sini ada vihara yang besar sekali. Oke guys, kita mau ke pelabuhan Kakap. Kita disambut dengan vihara, dengan tugu tadi. Ini ada lampionnya sangat besar sekali nih. Katanya sih terbesar sebayang-bayangnya. Nah, ini adalah pelabuhannya dan di situ ada jembatan. Sangat unik sekali jembatan bintang 7 ini. Oke, kita masuk ke pelabuhannya. Kita akan melakukan perjalanan ke daerah pedalaman Kuburaya. Walaupun pedalaman tapi letaknya nggak jauh dari kota Pontianak. Ini adalah pelabuhan Sungai Kakap, pelabuhan perikanan Sungai Kakap ya, di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Ikutin guys, kita akan melaksanakan perjalanan dengan menggunakan sampan bermotor. Tentunya mengasihkan. Jangan lupa kita akan melewati sungai-sungai kecil, kemudian melewati tepian pantai. Nah, tentunya mengasihkan. Oke guys, ikutin terus ya. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perjalanan kita hari ini ya. Ini adalah Sungai Kakap. Kita menyusuri sungai-sungai yang ada di Sungai Kakap. Nah, buat kawan-kawan semuanya, kalau mau ke sini ya atau melakukan perjalanan lewat speed ini, jangan lupa untuk bawa mantel. Karena ini nggak ada atapnya nih, sampan nggak punya atap. Jadi kita harus persiapkan mantel dan payung kalau memang ada. Tapi payung nggak mungkin. Nah, kita panas-panasan di sini. Ada yang pakai caping gitu kan. Nah sekarang kita melewati kayak muara ya, kayak udah ke laut gitu. Ini cuacanya untung cerah nih. Kalau nggak cerah, waduh, gawat juga kalau kena angin sama hujan ya. Oke guys, ikutin terus ya guys perjalanan kita ini. Oke guys, nah di depan saya ini adalah Pasabdu. Jadi Pasabdu ini menjelaskan nih adalah daerah Tanjung Saleh. Katanya di daerah sini banyak buayanya nih. Nah sekarang kita masuk menyusuri. Jadi dari keterangan Pasabdu ini, kalau kita masuk ke sini, siap-siap katanya ketemu buaya di sini. Karena Pasabdu ini kan tiap hari nih lewatin sungai ini. Nah, Pasabdu ini kepala sekolah sekalian guru yang ada di Sungai Kakap ini. Nah, kita dari Pasabdu inilah kita mau melihat jaringan transportasi ya dari kota ke desa, khususnya di Kabupaten Kuburaya ini. Nah, tujuan kita melaksanakan perjalanan ini adalah untuk melihat sekolahnya Pak Sabdu ini, karena kita mau
hibah sampan yang dipergunakan untuk kendaraan guru dan murid. Nah, dari jauh itu udah kelihatan itu udah sekolah. Ya, sekolah yang kita datangi. Tapi ini bukan sekolahnya Pak Sabdu nih. Ini sekolahnya Pak Agus yang akan kita lewati. Ini adalah sekolah terpadu. Ini sekolahnya. Artinya ada SD dan ada SMP di sini. Ini desa Sungai Kakap apa Sekok Laut ya. Nanti kita cek lagi ya. Nah, ini dia sekolahnya. Dari jauh udah kelihatan apa ya, besar ya sekolahnya. Kita lihat nih. Nah, kita mau ke sini mau ngeliat bagaimana transportasi air yang dipergunakan anak-anak sekolah. Nah, itu tujuannya. Kita mau lihat bagaimana aktivitas anak-anak sekolah di sini dengan sarana transportasi air. Oke guys, nanti kalau di atas kita lanjut ya. Sekarang udah sampai dan kita mau naik ke daratan. Ikutin terus guys. Ini ke Kakap nih Pak. Talang nih, aroma yang lain dah. Oh, karena yang tak sikit ya, tanya. Nah, Pak Sabdu menjelaskan kalau lokasi ini rawan banjir. Nah, bisa sampai 2 kilan katanya masuk ke dalam ruangan. Nah, ini adalah rumah guru untuk tinggal karena biasa 2 hari sekali baru pulang ke Pontianak. Nah, inilah ada rumah guru ya untuk menginap. Nah, sekarang kita menyusuri lagi nih jalan setapak untuk menuju ke sekolahnya. Ini sebenarnya kompleks sekolah. Ini halaman ini. Tapi halaman nggak bisa digunakan karena sering banjir. Nah, nih sepanjang ini nih. Nah, nih kalau banjirnya sampai segini katanya pasmu. Nggak bisa ngapa-ngapain kalau udah banjir. Karena itu udah kayak lautan aja nih. Nah, halaman juga nggak bisa dipakai. Nah, ini Pak Sabdu. Nah, ini banjir nih. Jadi ruangan ini nggak bisa dipakai. Ya, dari beberapa kelas ya yang ada mungkin hanya 2-3 yang bisa digunakan belajar dan mengajar. Selebihnya ya seperti ini keadaannya nih. Malam serem juga kali ya. Oke guys, lanjutin ya. Kemarin ini banjir. Banjir. Masih. Kalau kayu mana itu kuat? Ini bukan sekolah Bapak ini. Sekolah siapa Pak? Oh, Pak Agus nih. Oh, Pak Agus. Setelah ini nanti ya. Pak, Assalamualaikum Ibu. Apa kabar Ibu? Kelas berapa nih Bu? Oh, 5.
16. Oh, ini bisa diverifikasi itu 2 sekolah. Apa? Plang. Satu ruangan Pak. Guru-guru kan rata-rata dari Singapura. Pak, itu yang perlu transportasinya Pak. Kalau nggak ada tempat yang baru, kita balik Pak. Jadi kita duduk di mana Pak nantinya? Oh ya nanti di sana Pak. Sekalian kita lihat data lah. Dan data inilah kita usulkan ke pimpinan kita, kita laporkan kenapa sekolah ini berat untuk dapat tampan gitu bahasa gitu. Karena kan perlu ya itu Pak. SD 48. Sama dengan BBM-nya juga ada. Maka kemudian ada tempat parkirnya, misalnya untuk atapnya itu kan nanti namanya halte sungai Pak namanya. Namanya halte sungai. Memang harus ada profil sekolah. Profil sekolah tuh bahwa sekolah tuh memang wilayah perairan terpencil dan terluar, bahasanya tuh tertinggal bahasanya kan. Wih, terus dulu. Siapa nama kau nih? Ikram. Kelas berapa Ikram? Hah? Oh Ikram kan, orang India ke Ikram nih? Hah? Ikram? Hah? Wih, keterima nih. Nanti SMP mau SMP mana? Hah? Apa Ikram cita-citanya? Polisi. Tas dulu. Dia mau jadi apa nih? Hah? Tentara. Tapi kalau tentara tuh harus tinggi, harus kuat. Jangan tinggi amat. Ini om tentara di belakang nih. Tinggi emang. Tentara ya. Itu anu tuh, ada peyok tuh apa itu? Wih, kuat makan cuman enggak ada jadi tentara gitu. Pak. Nah ginilah ya keseruan kita ketemu dengan anak-anak di SD ini. Rasanya pengen jadi anak SD lagi gitu kan. Bahagia sekali mereka dengan antusias menceritakan tentang cita-cita dan keinginan mereka. Semoga mereka tumbuh kembang yang baik dan mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Amin ya robbal alamin. Ya Pak. Itulah Pak. Padahal kalau kita hitung dengan jarak dari Pontianak tuh dekat ibu kota. Kan sampai ke ujung dunia. Iya. Setiap hari itu bola main. Tapi anak-anak sini ada yang tadi ya kuliah. Ada Pak ya? Tamat SMP sini ya. SMA? Tanjung Sari. Lulusan ini berarti udah lulusan ke berapa Pak? 2012 ya? Lulusan SMP, SMA, SD ini. 2003, 2013. 2000
3 tahun sekolah nih. Kok di sini di mana di Tanjung Sari itu? Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, belakang lo. Mana dulu kita nih? Orang remaja pakai mobil, pakai motor kan, dia ke sampan. Kita udah masuk TV dah. Naik. Ada mana? Bukan. Ada istilah pasang bukat, Pak ya. Ada istilah. Iya. Lauk ya. Tahu lah sampai dapat. Bukan. Ibarat kau naik motor kan. Nah. Oh iya. Dek, balik ke mana? Balik ke mana? Ini pulau, bertiga. Tiap hari bertiga ke? Biasanya berapa orang biasanya? Ramai-ramai. Hati-hati ya. Wah. Nah, siapa nama cewek ni? Adik ni? Siapa namanya? Bang? Siapa namanya? Laila. Abang siapa? Jody dan Laila. Ini pulau ya, ini pulau ni. Teluk Pekedai ni. Teluk Pekedai ya, ujung tu Pak. Sebelah satu tu. Kalau sini kecil ya. Perjuangan sekolah. Inilah kalau dia berhasil tuh. Ini aja nih. Wah, ini budak-budak nih.
jalan. Itu bukan perpus. Kayak bapaknya. Minggu depan kau datang apa ini, woi? Hah? Kubah surau ada tuh. Bismillah. Bismillah. Nah. Oh, kawan-kawan nih, kalau nginap nih Pak. Kau di lokal banyak. Apa banyak ini satu. Nah, ini baru saya dapat ya. Rehab lantai sama plafon. Nah, ini Udah tadi tanya ya. Kalau gitu kita langsung ke Hah? Itu dermaganya. Dermaga yang lain. Jadi di mana Pak kita duduk nih Pak? Oke, kita berduduk. Ya Pak. Oke Pak, kita minta tetangan ya Pak. Di mana Pak? Iya Pak. Oke guys, kita ternyata kesasar nih. Sebenarnya bukan kesasar karena kita dari satu sekolah ke sekolah lain kan mau lewat jalur pintas ya. Jadi mau jalur pintas ini udah lama nggak pernah lewati nih sama bapak-bapak ini. Ternyata bukan buntu, ini saking banyaknya rumput udah nutupin jalur perjalanan kita kan. Nah akhirnya kita mau lihat dulu jalannya udah sampai bisa tembus nggak gitu. Nah kita cek, ternyata tertutup oleh daun-daun, kemudian dengan rumput dan tanaman sungai ya. Akhirnya kita mundur, kita cari jalan berikutnya nih. Oke guys, inilah ya keasikan kita perjalanan di perairan Kuburaya ini karena saking luasnya dan saking banyaknya jalan ya, jalan sungai, jalur sungai sangat banyak sekali di sini. Jadi kalau salah-salah bisa kesasar di sini karena kiri kanan sama aja kelihatannya. Kalau ke sini tetap nggak bisa pulang deh pokoknya. Oke guys, kita lanjut guys. Kita mau ke tempat sekolah berikutnya. Nah, kita gunakan jalur ini. Bayangkan maksudnya dekat aja udah dapat jalur baru gitu kan. Nah, ini nih. Masya Allah, ini perjuangan kawan-kawan kita ya. Perjuangan para pahlawan tanpa tanda jasa nih, para guru. Jadi guru dari rumah sampai ke tempat mengajar itu ngelewatin jalur-jalur yang kayak kita
kalau orang kota untuk kerja aja banyak bersyukur dah. Dari rumah ke kantor udah cuma 5-10 menit ya, paling 15 menit. Ini bukan 15 menit lagi, bisa 2 jam perjalanan dari rumah ke tempat sekolah. Nah ini jalurnya agak sempit nih. Nah informasi memang di sini agak dangkal, jadi nggak bisa laju, sempit sekali. Oh ada yang nanya, di sini ada buaya nggak? Ada. Ketemu nggak? Nggak. Itu aja syukurnya. Nah karena di sini katanya kalau buaya pada nongkrong di situ tuh. Wih ngeri. Ya Allah kayak Amazon aja ya kita perjalanan kita di sungai ini. Nah, kalau yang jago mancing enak banget nih kalau mancing di sini. Udang banyak di sini udang. Kalau udang banyak berarti buaya banyak. Nah itu tempat-tempat biasa buaya nongkrong kayak di situ. Oke guys, jangan lupa ikutin terus ya. Perjalanan kita masih panjang nih, masih jauh ya. Seandainya mau dibangun dermaga dan ADD. Iya ke? Siapa mengusulkan Pak? Ya? Siapa mengusulkan? Kepala desa. Pak Desa lah. Dari warga, masuk ke kepala desa. Apa pula bisa di sini? Dermaga kecil ya Pak. Oke, kita udah nyampe ke sekolah berikutnya nih, sekolah yang ketiga ya. Nah, informasi kita nggak lama-lama di sini, kita cari data seperlunya aja, informasi sekolah ya. Jadi setelah ini kita lanjutkan perjalanan ke tempat berikutnya. Tinggal sini. Masih udah keluarga dah. Oh, dari Pontianak tuh. Pak. Pak. Misalnya yang sini ya, yang kita gunakan kalau di sini tidak digunakan. Kali ini masih di lokal. Jadi Pak Sabdu ini menjelaskan secara detail ruangan kelas, kondisi kelas ya. Kemudian daerah banjir, di sini juga rawan banjir. Nah, sangat detail sekali. Cuma memang kita nggak lama-lama di sini, kita ambil data saja karena hari udah mulai agak sore nih, udah mulai siang ya. Jadi kita lanjutkan perjalanan kembali. Sebenarnya ini bukan video terakhir sekolah yang kita kunjungi, tapi masih ada sekolah lain. Tapi kita cukupin aja sampai di sini perjalanan kita. Sampai ketemu lagi ya di perjalanan berikutnya di Ratno Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.